harapan baru, semangat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuan Yudhistira, senang sekali bisa menyapa Anda. Jika dalam video-video sebelumnya saya berbicara tentang refleksi pembelajaran sepanjang tahun 2020. Ya, kalau Anda belum melihatnya, ada dua video yang saya buat. Nah, ini link video pertama dan ini link video kedua. Maka dalam video di akhir tahun 2020 ini saya akan membahas bagaimana kita bisa menyambut tahun baru dengan semangat baru dan harapan baru. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, ya, jika Anda menyukai video-video yang berisi motivasi, inspirasi, atau hal-hal seputar pemrograman pikiran, pemberdayaan diri, atau yang sedikit terkait dengan spiritualitas untuk orang modern seperti Anda, ya, silakan Anda subscribe ke channel ini, ya, dan nyalakan loncengnya. Insya Allah saya akan mengupdate secara berkala di dalam channel ini video-video terkait topik-topik yang Anda sukai tersebut. Baik teman-teman, berdasarkan pengamatan saya, ya, untuk bisa selamat dan sukses di dalam hidupnya, manusia membutuhkan sesuatu yang bernama harapan. Ya, dengan sebuah harapan, ya, manusia bisa melakukan dan mencapai hampir apapun yang diinginkannya. Ada quotes, ya, dari Hal Lindsey yang mengatakan, ya, dan cukup terkenal, ya, yang mengatakan begini: manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan, bisa hidup sekitar 3 hari tanpa air, bisa hidup sekitar 8 menit tanpa udara, tetapi bisa mati bila 1 detik saja hidup tanpa harapan. Nah, jadi teman-teman, dengan pengetahuan seperti ini, maka kita bisa tanda kutip menghack, ya, hidup kita untuk menjadi lebih baik, yaitu dengan memastikan bahwa kita selalu memiliki persediaan harapan, ya, di dalam setiap aktivitas kita. Jadi, tadi karena kalau nggak ada harapan 1 detik bisa mati. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa selalu punya persediaan harapan ini? Nah, tentu saya akan mencoba menjawab dari sudut pandang keilmuan saya, dari sudut pandang ilmu pikiran, ya. Jadi kita harus bisa mengetahui bagaimana mekanisme harapan ini muncul dan dibuat oleh pikiran kita. Jadi teman-teman, harapan itu bisa muncul, ya, saat kita menginginkan sesuatu. Jadi saat kita menginginkan sesuatu, ya, harapan itu bisa muncul. Tapi tidak setiap kita menginginkan sesuatu itu akan memunculkan harapan. Jadi ada suatu syarat dan ketentuan berlaku. Nah, syarat yang pertama, yaitu sesuatu yang kita inginkan adalah sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Nah, bingung kan lo, gitu kan? Ya, jadi syarat pertama, ya, agar muncul harapan adalah sesuatu yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Syarat kedua, yaitu sesuatu yang benar-benar kita inginkan itu harus bisa menyentuh pada level keyakinan kita bahwa hal itu, ya, bisa kita capai. Jadi, teman-teman, syarat yang kedua ini sangatlah penting karena saat kita yakin bahwa sesuatu itu, ya, bisa kita capai, ya, ada menyentuh pada level keyakinan, maka peta, ya, atau jalur yang bagaimana kita bisa mencapai hal itu akan tergambar dengan sangat mudah di dalam kepala kita, ya, karena ya, ini berupa ilmu, ya, teman-teman, ya. Jadi sebuah harapan, ya, tanpa adanya gambaran peta jalur bagaimana kita bisa meraih harapan tersebut, maka 95% harapan itu akan kandas dan akan berakhir sebagai sebuah fantasi atau sebuah ilusi. Nah, kita nggak mau harapan kita akan kandas, berakhir sebagai satu ilusi saja. Nah, jadi bagaimana cara kita, ya, untuk menghadapi tahun baru ini? Ya, saya akan berikan 2 tahapan yang bisa Anda lakukan, ya, untuk memastikan agar pertama kita selalu punya harapan dan harapan ini bisa hidup dan mendorong hidup kita menjadi lebih menggairahkan. Gitu, ya. Jadi yang pertama, tadi sudah saya katakan bahwa kita harus menginginkan sesuatu, dan sesuatu yang kita inginkan ini harus benar-benar sesuatu yang kita inginkan dan menyentuh level keyakinan bahwa kita bisa meraihnya. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman bisa dalam kondisi santai bisa bertanya, merenung, ya, apa sesungguhnya yang benar-benar saya inginkan di dalam hidup saya. Nah, jadi Anda harus berenung, karena
apa yang Anda lakukan belum tentu adalah sesuatu yang benar-benar Anda ingin lakukan. Ya. Nah, ada beberapa tips lah yang bisa digunakan, Anda gunakan untuk mendapatkan jawaban sehingga jawaban itu cukup akurat terhadap pertanyaan tadi. Yang pertama adalah saat Anda sedang santai, Anda bisa membayangkan istilahnya tuh apa yang pada saat Anda santai itu kalau ngelamun apa yang muncul di pikiran Anda ya pada saat santai. Nah, bisa jadi itu adalah sesuatu desire atau keinginan yang benar-benar Anda inginkan. Cara yang lain adalah Anda bisa mengecek ya, apakah ada aktivitas yang saat Anda melakukannya atau saat Anda membayangkan Anda melakukannya itu benar-benar membuat Anda bahagia. Nah, kalau Anda ketemunya ya, ada satu aktivitas yang ketika Anda melakukan atau Anda bayangkan Anda melakukannya itu membuat Anda bahagia, maka itu adalah sesuatu hal yang benar-benar Anda inginkan. Nah, by the way ya, apa yang benar-benar Anda inginkan ini tidak harus selalu kayak sesuatu yang sifatnya di awang-awang gitu, terlalu besar misalnya. Wah, misalkan saya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa atau saya ingin apa bla bla bla. Tidak harus selalu seperti itu. Bisa ada hal-hal sederhana seperti misalkan saya ingin merenovasi rumah, saya ingin menyekolahkan anak saya ke luar negeri, saya ingin pergi umroh sekeluarga dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap keinginan Anda tadi, nanti buatlah gambaran di pikiran Anda ya, ataupun bisa secara tertulis juga bagaimana Anda bisa mencapainya. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda membayangkan Anda ingin melakukan renovasi rumah Anda ingin membayangkan rumah Anda misalkan 2 tingkat gitu ya, maka apa yang perlu saya lakukan dulu? Mungkin saya perlu buat gambarnya dulu di kepala, kemudian saya gambarnya tertulis, ya minta bantuan arsitek untuk menggambarnya, kemudian saya tahu bahan-bahan apa saja yang harus saya beli, berapa budget yang harus siapkan dan lain sebagainya. Jadi ketika gambaran mental itu muncul dan bahkan bisa Anda aktualisasikan dalam bentuk tertulis, maka hal itu menjadi lebih mudah ya, artinya Anda akan bisa mencapai pada suatu level keyakinan bahwa hal itu bisa Anda raih. Anda ingin umroh bersama keluarga, maka Anda bisa membayangkan Anda umroh bersama keluarga, apa yang Anda butuhkan, misalkan Anda harus membuat paspor, Anda tahu budget berapa yang harus Anda kumpulkan, kalau saat ini belum terkumpul misalkan uangnya, berarti setiap bulan Anda harus menyisihkan uang berapa untuk mencapai keinginan Anda tadi, ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan backward planner. Saya pernah membuat satu video khusus terkait dengan backward planner ini, mungkin linknya akan saya pasang di sini ya. Nah, jadi teman-teman ya, dengan gambaran yang jelas ya di pikiran Anda ya, atau bahkan ketika itu dibuat dalam bentuk rencana tertulis ya, maka nantinya itu aksi dan tindakan Anda itu akan terarah ya. Jadi sepanjang apa yang Anda lakukan, Anda akan melakukan hal-hal yang mendekatkan diri Anda kepada tujuan Anda, kepada hal yang Anda sedang ingin capai. Nanti Anda akan terdorong untuk mengarahkan kemudi hidup Anda untuk menuju sesuatu yang benar-benar Anda inginkan. Dan saya jamin ketika itu Anda lakukan, maka hidup Anda akan menjadi sangat menggairahkan. Ya, jadi pastikan Anda bergairah menyambut tahun baru 2021. Semangat tahun baru 2021. Saya Yoni Yusira, senang sekali bisa menyapa Anda. Sampai bertemu kembali dalam video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.